atau yang bertepatan dengan tanggal 26 April 2021. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali mengikuti pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bisa kembali mengikuti fikih doa dan zikir serial nomor 170, masih membahas tentang bacaan zikir pagi petang bagian yang ke-14. Ini adalah bacaan yang ke-14. Di beberapa buku zikir pagi dan petang, bacaan ini tidak disebutkan. Namun di buku yang lain disebutkan. Jadi ada sebagian buku zikir pagi yang mencantumkan bacaan ini dan ada pula yang tidak mencantumkan. Bagi yang mencantumkan karena meyakini bahwa hadisnya kuat. Sedangkan yang tidak mencantumkannya karena meyakini hadisnya lemah. Dan perbedaan pendapat seperti ini biasa di antara para ulama kita. Yang sikap yang tepat adalah saling menghormati. Menghormati. Hadisnya ada, namun diperselisihkan keabsahannya. Ya, cukup banyak ulama yang menganggap hadisnya kuat dan ada ulama yang menganggap hadisnya lemah. Sehingga di sini pun kami bawakan agar kita tahu bahwa bacaan ini pun ada dalilnya. Bacaan tersebut adalah hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Napa ibu-ibu? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sepindah malih. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Coba ibu-ibu sendirian, 1, 2, 3. Bagus, dibaca di pagi dan sore hari. Di pagi berapa kali? 7 kali, di sore 7 kali. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang berbunyi man qala, barang siapa yang membaca idza asbaha wa idza amsa, di pagi dan di sore hari, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim,
sab'a marrat. Sab'a marrat itu artinya 7 kali. Kafahullahu ma ahammah. Maka Allah akan penuhi apapun yang dikhawatirkannya, yang dicemaskannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai hasan oleh sebagian ulama. Di footnote saya bawakan para ulama yang mengatakan hadis ini kuat, misalnya Syekh bin Baz, beliau mengatakan sanad hadis ini baik atau jayyid. Syekh Syu'aib al-Arnaud, Syekh Abdul Qadir al-Arnaud mengatakan sanadnya sahih. Syekh Salim Al-Hilali mengatakan isnadnya hasan. Ini ulama-ulama yang menganggap hadisnya kuat. Adapun yang menilai hadisnya dhaif adalah Syekh Al-Albani rahimallahul jami'. Jadi ini adalah dalil yang dijadikan sebagai landasan untuk membaca wirid ini setiap pagi. Berapa kali tadi? 7 kali, setiap sore 7 kali. Terjemahannya apa? Hasbiyallah, hanya atau cukup Allah sebagai penolong dan pelindungku. Hasbiyallah, cukup Allah sebagai apa? Penolong dan pelindungku. Kemudian la ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadalah aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Allah penguasa arsy yang agung. Ini kalimat luar biasa para pendengar, para pemirsa, para hadirat yang kami hormati. Karena di dalamnya kita sedang mengikrarkan salah satu ibadah yang sangat mulia, yaitu tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itulah ketergantungan hati kepada siapa? Kepada Allah. Ketergantungan apa? Hati kepada Allah. Itu namanya tawakal. Nah, keyakinan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari Allah. Keyakinan bahwa satu-satunya yang bisa melindungi dan menolong kita adalah Allah. Keyakinan ini itu harus setiap hari kita perbaharui. Kenapa perlu diperbaharui? Karena keyakinan itu kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Seperti iman yang naik dan turun. Karena kadang-kadang turun, kadang-kadang melemah, kadang-kadang menipis, makanya perlu diperbaharui. Ya. Saya kasih ilustrasi. Ketika jenengan lapar, supaya fisiknya kuat lagi, nopo? Makan. Kapan? Kapan? Dia mangke pas buka. Ya. Jadi ketika fisik kita, tubuh kita lemah, maka kita butuh makan untuk mengembalikan energi yang berkurang dalam tubuh kita. Itu namanya memperbaharui. Ya. Ketika baju kita kotor, apa yang kita lakukan? Kita cuci supaya besok ketika dipakai nyaman. Ketika tubuh kita penuh dengan keringat, habis kerja, habis olahraga, habis masak, maka tubuh kita perlu napa Bu? Mandi supaya tubuh kita segar kembali. Nah,
yang perlu diperbaharui itu bukan hanya tubuh, bukan hanya baju, tapi juga keimanan dan tawakal kita kepada Allah. Tawakal kita kepada Allah sebagaimana iman itu naik dan turun. Kadang Masya Allah kuat banget. Dan biasanya iman kita menguat itu setelah kita ngaji. Ya. Setelah kita beribadah kepada Allah. Itu biasanya imannya apa? Naik. Kapan turunnya? Turunnya ketika kita berbuat dosa. Ketika kita berbuat maksiat, itu imannya turun. Nah, tawakal kita kepada Allah perlu diperbaharui. Salah satu cara memperbaharuinya adalah dengan membaca wirid ini. Wirid ini dibaca di pagi dan dibaca di sore. Harapannya apa? Harapannya begitu tawakal kita mulai menipis, maka cepat-cepat kita ces. Seperti apa? Seperti apa? HP yang sedang lowbat. Ya. Seperti HP yang sedang lowbat, kita buru-buru, kita ces. Sehingga bacaan yang kita baca ini, wirid yang kita baca ini, agar bisa ngecas keimanan kita lagi, supaya full lagi, maka dalam kondisi kalau kita pengen seperti itu, kita harus paham. Makna wirid ini apa? Kandungannya apa? Kemudian setelah kita paham, saat membacanya, kita berusaha untuk meresapi, merenungi makna yang ada di dalam kalimat mulia ini. Kita awali. Hasbiyallah. Napa? Hasbiyallah. Hasbiyallah itu artinya cukup Allah sebagai penolongku. Cukup Allah sebagai pelindungku. Ini namanya ikrar. Apa Bu namanya? Ikrar. Jadi kita sedang mengikrarkan terhadap diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa satu-satunya penolong, satu-satunya pelindung adalah Allah. Maksudnya pelindung yang hakiki, pelindung yang paling kuat, penolong hakiki, penolong yang paling kuat, satu-satunya adalah Allah. Kita ikrarkan itu. Hasbiyallah. Lalu dilanjutkan ikrar berikutnya. La ilaha illa hu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini ikrar tauhid. Kita meyakinkan lagi hati kita bahwa yang satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah. Tidak ada yang lain yang berhak disembah. Ini betul-betul kita camkan, kita masukkan ke dalam relung hati kita yang paling dalam. Bukan sekedar slogan yang diucapkan di mana? Di lisan. Kalau nyekel keris, hasbiyallah. Orang matching ya. Kalau nyekel jimat ngomongin apa? Hasbiyallah. Bukan. Hasbiyallah itu artinya yang nolong kita bukan jimat, bukan keris. Yang nolong kita siapa? Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi siapa Bu yang dilempar ke api itu? Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan apinya itu bukan api unggun biasa. Ya. Apinya itu betul-betul besar sekali. Ya. Bahkan disebutkan bahwa apinya atau kayu bakarnya itu seperti bukit. Bayangkan Bu, kayu bakar kok seperti apa? Bukit.
Ibu nggak usah bayangkan bukit masjid ini saja lah misalnya. Jenengan melihat dari luar, ini isinya cuma nopo? Kayu bakar. Kemudian dinyalakan. Kira-kira apinya sebesar apa? Ya. Sehingga untuk memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api unggun ini, nggak bisa didekatkan tuh nggak bisa. Karena orang yang mau mendekat akan kebakar. Akhirnya apa yang dilakukan? Mereka bikin ketapel raksasa. Pelintang apa? Raksasa. Yang jaraknya sekian puluh meter. Jauh dari apinya. Begitu Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam ketapel itu dan akan dilemparkan, atau ketika dilemparkan itu kalimat yang diucapkan oleh beliau adalah hasbiyallah, hasbunallah, ya, wa ni'mal wakil. Kira-kira kalau kulo kalian jenengan dalam posisi beliau pripun Bu? Yang diucapkan apa? Biyunge. Mamake. Ya. Masya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalimat ini adalah energi yang akan membuat seorang berani untuk mempertahankan prinsip yang dia yakini. Yang membuat seseorang tidak mudah gentar dengan tantangan dan resiko yang dia hadapi ketika dia berpegang dengan kebenaran. Kalimat ini menyuntikkan ya, kekokohan hati yang tidak mudah terombang-ambing oleh ujian-ujian hidup. Hasbiyallah la ilaha illahu. Baru kemudian kita membaca alaihi tawakkaltu. Hanya kepadanya aku bertawakal. Bagi yang pernah belajar bahasa Arab, di sini kalimatnya ada yang unik. Aslinya kalau dalam tata bahasa Arab, susunan aslinya itulah tawakkaltu alaihi. Napa? Tawakkaltu alaihi. Di dalam hadis ini, alaihi yang awalnya di belakang ditaruh di mana? Di depan. Yang aslinya tawakkaltu alaihi, terus napa? Dibalik menjadi napa? Alaihi tawakkaltu. Yang pernah belajar bahasa Arab, memindahkan kalimat yang seharusnya di belakang ditaruh di depan, itu ada makna yang diinginkan di situ. Makna yang diinginkan adalah al-hasr. Yang tadi sudah saya sampaikan terjemahannya, hanya. Berarti alaihi tawakkaltu itu bukan aku bertawakal kepada Allah. Tapi terjemahannya apa? Hanya kepada Allah aku bertawakal. Jadi tawakal itu enggak boleh kepada selain Allah. Tawakal itu hanya boleh kepada Allah. Nah, kita bertawakal kepada Allah itu dalam apa? Dalam segala urusan kita. Urusan manusia itu biasanya antara dua. Yang pertama, ingin mencapai target kebaikan. Yang kedua, ingin terlindungi dari mara bahaya. Itu urusan kita itu antara satu dari dua ini. Apa yang pertama, Bu? Pengen mencapai apa? Sebuah target kebaikan. Atau yang kedua, ingin dilindungi dari mara bahaya. Itu tujuan kita.
Panjenengan berangkat ke masjid, hadir pengajian. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Ngaji. Ngaji itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Ngaji buat apa? Supaya apa ngaji? Supaya punya ilmu. Ilmu itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Kalau sudah punya ilmu, supaya apa? Supaya diamalkan. Amal itu kebaikan atau tidak? Kebaikan. Apapun aktivitas yang kita kerjakan, apapun aktivitas yang kita kerjakan, tujuannya satu dari dua. Panjenengan sakit. Panjenengan apa? Sakit. Pergi ke dokter. Biar apa? Biar sembuh. Sembuh itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Panjenengan meninggalkan riba. Tujuannya apa? Supaya terhindar dari neraka. Neraka itu mara bahaya. Jadi seluruh aktivitas yang kita kerjakan itu tujuannya satu dari dua. Atau dua-duanya. Yang pertama ingin mendapatkan target kebaikan. Yang kedua ingin terhindar dari mara bahaya. Nah, target kebaikan itu ada dua macam. Ada yang sifatnya duniawi, ada yang sifatnya apa? Ukhrawi. Contoh, di sini saya bawakan beberapa contoh. Contoh, target yang sifatnya duniawi, rizki yang halal. Jadi kalau panjenengan ditanya, Bu, kenapa bekerja? Karena ingin mendapatkan apa? Rizki yang halal. Itu namanya target kebaikan. Agar betul-betul kita dapat rezeki yang halal bagaimana? Ya usaha, ya tawakal. Contoh yang lain. Pasangan hidup yang baik. Ya, yang belum punya pasangan. Yang masih bujang. Ya. Atau mbak-mbak yang belum punya suami, berusaha untuk memperbaiki diri, mempersoleh diri, mempersolehah diri. Tujuannya salah satunya agar Allah berkenan memberikan pasangan yang baik. Tujuan atau bukan? Tujuan. Bagaimana supaya tujuan itu tercapai sesuai dengan yang kita harapkan? Selain usaha, iringi dengan tawakal. Setelah menikah, apa impiannya? Pengen punya anak. Sekedar anak atau anak yang soleh-solehah? Anak yang soleh-solehah. Maka kita pun selain berupaya, selain berikhtiar, juga tawakal. Agar Allah berkenan memberikan keturunan, dan keturunan itu adalah keturunan yang soleh dan solehah. Contoh yang lain, rumah tangga yang harmonis. Pengen apa badan? Pengen. Setelah kita berumah tangga, punya anak, kadang-kadang ada ujian ini, ada ujian itu, ada godaan ini, ada godaan itu. Kadang-kadang rumah tangga pun retak. Bagaimana supaya rumah tangga itu tetap harmonis? Usaha. Selain usaha juga tawakal. Dan masih banyak yang lainnya. Ini namanya kebaikan yang sifatnya duniawi. Kebaikan yang sifatnya ukhrawi nopo? Yuk banyak lagi. Ya, contoh ingin mendapatkan ridho dari siapa? Allah. Contoh pengen masuk surga. Kalau kita pengen masuk surga, ingin mendapatkan ridho dari Allah, selain kita beribadah secara maksimal, selain kita beramal soleh secara maksimal, kita juga bertawakal kepada Allah. Karena yang menggerakkan hati kita
yang menggerakkan kaki kita supaya bisa melangkah ke tempat pengajian. Itu sinten? Allah. Yang lebih sehat dari jenengan, yang lebih kuat dari jenengan, yang lebih pinter dari jenengan, banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Banyak. Yang lebih pinter dari kita, yang lebih sehat fisiknya, yang lebih kuat tubuhnya dibandingkan kita itu banyak. Tapi banyak di antara orang-orang yang sehat, yang kuat, yang pinter itu ternyata gak mau berangkat nopo pengajian. Padahal pengajian ada di samping rumahnya. Masjidnya ada di samping rumahnya. Tapi hatinya tidak tergerak. Kakinya rasanya berat. Alhamdulillah, Allah bantu kita. Alhamdulillah Allah tolong kita. Hati kita bisa kita arahkan. Kaki kita bisa kita gerakkan. Kemudian kita berangkat ke masjid. Di masjid tidak ngantuk. Ada yang ngantuk? Atau no masjid ngantuk sih kepriwe. Ya Ustaz, semilir sih. Ya. Tawakal kepada Allah untuk mencapai kebaikan. Sudah, kita pindah sekarang. Mara bahaya. Jadi kan tadi kan tujuannya ada dua nih. Kita melakukan aktivitas, kalau nggak ingin kebaikan, ya ingin terhindar dari mara bahaya. Mara bahaya pun juga ada yang sifatnya duniawi, ada yang sifatnya ukhrawi. Mara bahaya yang sifatnya duniawi, contohnya nopo kecelakaan. Ya. Yang namanya kecelakaan itu tidak bisa diprediksi. Ya. Barusan saja kita mendengar ada kapal selam, ya, milik angkatan laut, ya, negara kita yang qadarallahu wa masya'a fa'al tenggelam. Ya. Bagaimana coba dibayangkan? Tenggelam di jarak 800 meter di bawah laut. Kalau sudah seperti itu, nggak bisa mengirimkan sinyal untuk ngasih tahu tempatnya di mana. Bisa ngirim sinyal paling maksimal di kedalaman 100 meter. Itu masih bisa ngirim sinyal. Nah ini ngirim sinyal. Bagaimana mau ngirim sinyal? Wong sudah di 800 meter. Ya. Makanan melimpah, tapi oksigen enggak. Oksigen hanya cukup untuk 3 hari. Bayangkan. 3 hari. Sudah itu tinggal nunggu aja itu. Hari kedua belum ada pertolongan. Tinggal 1 hari belum ada pertolongan. Tinggal 24 jam belum ada pertolongan. Tinggal 12 jam belum ada pertolongan. Sampai tinggal 5 menit. Ya. Kecelakaan. Semoga Allah merahmati mereka. Ya, mengampuni dosa-dosanya. Jadi ini kecelakaan. Selain kita berupaya maksimal, ya, kalau naik mobil ya pakai nopo? Sabuk pengaman, seat belt, ya. Kalau naik motor ya pakai helm. Pakai helm ya yang benar. Pakai helm ya diklik. Ya. Jangan cuma sekedar ditaruh gitu saja. Taruh, klik. Naik mobil, pakai sabuk pengaman, diklik. Jangan pakai sabuknya kalau ada polisi tok. Bukan. Ya. Ini bagian dari ikhtiar.
Loh, apa kalau pakai helm terus jaminan nggak kecelakaan? Apakah kalau pakai sabuk pengaman terus jaminan nggak kecelakaan? Bukan jaminan. Tapi kalau pakai helm atau pakai sabuk pengaman, seandainya kecelakaan, ya minimal harapannya tidak terlalu parah. Beda kan antara nun sewu, benturan di kepala dengan benturan di kaki. Sama atau beda? Beda. Kalau benturan di kaki mungkin patah. Kalau benturan di kepala, nopo? Gegar otak. Kalau gegar otak, naudzubillahi min dzalik, bisa menghilangkan akal. Ya. Begitu pula ketika kita pakai sabuk pengaman, seandainya Allah menakdirkan tabrakan, agak mending. Karena terikat di mana? Di kursi. Kalaupun terjadi benturan, benturannya bukan ke kaca. Atau bukan ke dashboard. Kalau misalnya kita nggak pakai sabuk, ternyata nabrak, jebret, kepalanya bentur dashboard. Keras, bahaya. Atau ketika guling, ya lepas dari kursi, ya sudah. Kepalanya bisa nabrak atap mobil. Ini namanya ikhtiar. Tapi ikhtiar saja nggak cukup. Kita harus tawakal. Sehingga ketika kita akan bepergian keluar rumah, kita membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Apalagi mara bahaya di dunia, perampokan, kecopetan, penjambretan. Ya. Cuma mau ke pasar, gelang 5 dinggo kabeh. Gaya temen. Buat apa? Hanya mengundang apa? Mengundang orang-orang jahat. Gak usah pakai. Terus manggone kapan Ustaz? Ya malam-malam di hadapan suami. Loh, Deneng, iya. Kan berhias itu di hadapan siapa? Suami. Bukan di hadapan teman. Ya. Apalagi mantan. Ya, bukan, di hadapan suami berdandan. Ya. Perampokan, penjambretan, wabah ya, saat ini ya. Selain kita berikhtiar, Bu, pakai masker, jaga apa? Jarak, tidak bersentuhan dengan orang lain, tidak salaman, menghindari kerumunan. Selain ini kita lakukan, kita juga harus mengiringinya dengan tawakal. Karena semaksimal apapun kita berusaha untuk melindungi diri dari wabah, kalau Allah nggak berkehendak untuk melindungi kita, ya tidak mungkin kita akan selamat. Sehingga jangan pernah kita lupakan ini. Tadi pagi belum baca ini nggak Bu nggak ya? Hasbi Allah belum nggak? Belum ya. Nanti habis ini sore jangan lupa dibaca. Atau sekarang kalau mau dibaca 7 kali tidak apa-apa. Ya. Dan masih banyak yang lainnya. Ya, bencana alam, kegagalan bisnis, terlilit utang. Itu namanya mara bahaya duniawi. Apakah di akhirat ada mara bahaya? Ada. Malah mara bahayanya lebih mengerikan. Mulai dari padang mahsyar. Apa mara bahayanya? Panas. Karena matahari didekatkan di atas kepala kita. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah, berikhtiar, beramal semaksimal mungkin agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan apa? Mendapatkan naungan. Ya.
Mendapatkan naungan awan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak kepanasan. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan ada berapa golongan, Bu? Sab'atun. Ada berapa golongan? 7 golongan. Itu contoh mara bahaya di akhirat. Mara bahaya di akhirat yang lain apa? Ketika melewati jembatan. Jangan dibayangkan seperti jembatan Kelawing. Ya, jembatan yang sangat tipis, sangat tajam, di bawahnya neraka. Nah, cukup hanya itu, di kanan kirinya ada besi-besi yang menyambar-nyambar. Ya, besi-besi pengait lancip yang menyambar-nyambar untuk menjatuhkan orang yang tidak layak untuk sampai ke surga. Bagaimana supaya kita selamat dari mara bahaya itu? Kita di dunia berusaha. Kata para ulama, menghindari syahwat yang haram dan syubhat. Ya. Kerancuan dalam memahami agama. Kata para ulama, orang-orang yang di dunianya dia berupaya maksimal untuk menghindari syahwat-syahwat yang haram, untuk mengkikis syubhat-syubhat, kekeliruan pemahaman terhadap agama ini, orang yang konsisten ketika dunia menghindari itu, maka dia akan diselamatkan di akhirat, di atas jembatan, dari besi-besi pengait yang menyambar-nyambar tersebut. Besi-besi pengait itu diumpamakan di dunia adalah seperti sambaran-sambaran syahwat dan sambaran-sambaran syubhat. Syahwat itu menghasilkan maksiat, syubhat itu menghasilkan bid'ah. Maka kalau kita ingin selamat dari besi-besi pengait yang menyambar-nyambar mengerikan di atas sirat itu, maka di dunia kita berusaha maksimal menghindari maksiat dan menghindari bid'ah. Upaya itu enggak cukup kalau kita tidak tawakal kepada Allah. Apalagi mara bahaya di akhirat, neraka. Kita semuanya takut neraka. Sehingga kita rela, lapar-lapar, haus-haus, kita makanan tersedia. Di kulkas banyak makanan. Di atas meja ada makanan. Apa yang mendorong kita bisa menahan diri ya, untuk tidak minum di siang hari bulan Ramadan atau makan di siang hari bulan Ramadan? Padahal ada makanannya. Karena kita takut dengan mara bahaya berupa api neraka. Kalau sampai kita melanggar. Nah, selain usaha agar kita terhindar dari neraka itu, kita juga berusaha untuk tawakal. Nah, dalam seluruh urusan di atas tadi dan juga urusan-urusan yang lainnya, kita bertawakal kepada Allah. Terakhir, setelah kita mengucapkan alaihi tawakkaltu, ditutup dengan wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah penguasa arsy yang agung. Arsy itu salah satu makhluk Allah. Arsy itu salah satu ciptaan Allah. Kenapa disebutkan arsy? Padahal makhluk Allah itu banyak. Banyak apa sedikit? Banyak. Kenapa enggak disebutkan bumi misalnya? Bumi makhluk Allah atau bukan? Makhluk Allah. Kenapa enggak disebutkan gunung misalnya? Kenapa enggak disebutkan langit? Kenapa yang disebutkan di sini arsy? Karena arsy, Pak, Bu, para pendengar, para pemirsa, adalah makhluk Allah yang paling besar. Langit dan bumi dibandingkan arsy tidak ada apa-apanya. Mungkin cuma seujung kuku saja besarnya.
dibandingkan apa? Arsy. Jadi arsy Allah, arsy makhluk Allah ini adalah makhluk Allah yang paling besar ukurannya. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan arsy. Nah, arsy yang paling besar itu saja dikuasai oleh Allah. Apalagi semut. Apalagi tikus. Apalagi wereng. Jadi kalau jenengan punya sawah kemudian diserang oleh tikus, wereng, apalagi walang, ya, dan macam-macam. Selain kita berikhtiar, tawakal kepada Allah. Minta bantuan sama Allah. Kalau arsy yang sedemikian besarnya saja dikendalikan oleh Allah, apalagi makhluk-makhluk kecil tadi. Bisa enggak Allah nyuruh tikus supaya pergi? Bisa atau tidak? Bisa. Dan semut-semut wis disapu bolak-balik, ngurak-ngurak baik. Sudah ditutup sini, pindah sini. Tutup sini, pindah sini lagi. Ya Allah, semut. Selain kita berikhtiar, dikasih kapur, dikasih minyak tanah, ditutupi, selain berikhtiar, tawakal kepada Allah, minta sama Allah. Nak diomongi kepriwe, mut lunga, yo apa paham. Boleh jawab malah Melayu. Ya. Minta sama Allah. Ya Allah, ini semut ini ganggu banget. Ya. Aku minta kepadamu ya Allah supaya dipindahkan semut ini ke tempat yang tidak ganggu. Ya Allah, tikus ini sudah membuat panenku berkurang banyak. Aku pengen panennya banyak, nanti zakatnya juga banyak. Minta sama Allah agar tikusnya disuruh pergi. Ya. Wa huwa rabbul arsyil azim. Ini kalau dibaca 7 kali, kafahullahu ma ahammah, maka Allah akan penuhi apapun yang kita khawatirkan. Jadi panjenengan punya kekhawatiran apapun terkait dengan tubuh jenengan, takut kena penyakit menular, terkait dengan anak jenengan yang sedang kuliah di luar kota, takut kenapa-kenapa, terkait dengan kendaraan jenengan yang sudah dimasukkan ke dalam garasi, sudah dikunci, tapi mbok dibobol. Apapun yang kita khawatirkan, urusan dunia maupun urusan akhirat, kalau kita baca ini, maka akan dilindungi, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pripun? Tertarik napa mboten? Ya, makanya baca bacaan ini. Apa bacaannya tadi? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu sedikit. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas penyampaian materi kajian fikih doa dan zikir. Kami bacakan pertanyaan yang telah masuk ke redaksi Radio Insani. Pertanyaan pertama datang dari pendengar Radio Insani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya supaya terus yakin kepada Allah ketika tak kunjung diberi keturunan. Ana terus berusaha yakin bahwa takdir Allah adalah yang terbaik. Namun ketika melihat orang lain dikaruniai anak dengan mudah, Ana berpikir terus kenapa Ana belum dikaruniai keturunan, sedangkan orang lain begitu mudah punya banyak anak. Jazakallah khair. Silakan Ustaz. Ya, jadi penanya ini menanyakan bagaimana caranya supaya keyakinan itu tetap ada, tetap bertahan. Mungkin beliau belum dikaruniai momongan.
sudah berusaha, berdoa, berikhtiar, konsultasi sana sini mungkin. Tapi kok belum juga dikarunia anak, padahal di kanan kirinya bolak-balik anak lagi. Ya. Kanan kirinya kok gampang banget ya. Ana sing anaknya 5, ana sing anaknya 11. Saya kok 1 aja. Belum. Ya. Ketahuilah pertanyaan-pertanyaan Anda. Kenapa saya belum? Yang lain sudah. Itu tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Kenapa saya belum? Kenapa si anu sudah? Itu tidak menyelesaikan masalah. Malah bisa jadi memperkeruh masalah. Karena ketika pertanyaan itu diulang-ulang, kenapa saya belum dikasih anak satu pun, tetangga saya anaknya lahir terus. Ketika itu pertanyaan terulang-ulang, dikhawatirkan ada semacam protes. Terselip perasaan protes dengan takdir Allah. Dan ini bahaya. Ya. Memprotes takdir Allah itu bahaya sekali. Karena Allah itu maha bijaksana. Apa coba asmaul husnanya? Maha bijaksana. Apa coba? Jadi amlang. Al-Hakim. Kenapa? Al-Hakim. Maha bijaksana. Allah itu maha bijaksana. Ketika menakdirkan Anda belum punya anak, tetangga Anda punya anak, Allah itu maha bijaksana. Sangat bijaksana. Bukan sangat, maha. Ya. Bijaksana. Maha bijaksana itu menempatkan sesuai dengan apa yang terbaik. Alhamdulillah tadi Anda mengatakan yakin bahwa takdir Allah itu yang terbaik. Ya. Anda tidak tahu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Anda belum punya anak, mungkin karena Anda belum siap. Ya. Atau karena Allah tahu bahwa anak, seandainya Anda dikaruniai anak, maka anak tersebut justru akan membahayakan Anda. Mungkin saja. Ya. Ada nggak orang yang punya anak tapi anaknya justru menyusahkan orang tuanya? Ada? Banyak. Sehingga Anda pun kemudian belum ditakdirkan Allah punya anak. Atau tidak ditakdirkan Allah punya anak. Kita nggak tahu yang mana. Atau Allah tidak mengaruniakan anak kepada Anda karena Allah sayang. Ingin menjaga keimanan Anda. Ada sebagian orang tua imannya rusak gara-gara anak. Ya. Orang tua mau menyuap. Mau apa? Nyuap. Supaya anaknya diterima di sebuah universitas atau di sebuah instansi. Itu karena dorongan apa? Sayang. Tapi gara-gara emosional sayang tadi itu, akhirnya iman orang tua rusak. Anda dilindungi sama Allah Azza wa Jalla dari hal itu. Ya. Allah maha bijaksana.
Ketika menakdirkan Anda belum punya anak. Tapi keyakinan ini tidak kemudian membuat kita menjadi tidak berikhtiar. Terus ikhtiar. Bahkan tetap berikhtiar sampai pun di usia yang secara perhitungan manusiawi tidak bisa punya anak. Masih ingat kisahnya siapa? Ya Allah, pekan kemarin. Hah? Siapa? Nabi Zakaria yang punya anak Nabi Yahya. Yeah. Nabi Zakaria istrinya punya anak atau melahirkan anak yang kemudian dinamai Yahya. Saat Nabi Zakaria rambutnya sudah ubanan semuanya. Wis kaki. Tulang belulangnya sudah lemah. Istrinya napa? Mandul, bayangkan. Nggak putus asa. Terus berdoa, terus berikhtiar. Minta sama Allah. Wah, itu kan zamannya Nabi, Ustaz. Zaman ini masa masih ada. Subhanallah. Beberapa tahun yang lalu, saya kedatangan tamu. Salah satu jamaah pengajian dari luar kota. Orangnya sudah sepuh. Gandeng anak kecil. Untuk mengakrabkan, tanya, Masya Allah ini cucu yang keberapa? Ini bukan cucu, anak saya. Allahu Akbar. Anaknya jenengan. Iya Ustaz, saya itu nikah, saya lupa, 20 tahun atau 30 tahun. Saya itu nikah Ustaz, 20 atau 30 tahun. Ini baru saya dikasih karunia anak ini beberapa tahun yang lalu. Anaknya masih balita. Bisa ternyata. Ya. Bahkan ketika istrinya dites hamil ya, kan seneng banget itu, sangat senang sekali. Penantian berpuluh-puluh tahun, kan nggak semua orang tahan gitu nggih. Kadang-kadang baru 5 tahun pegatan apa ya. Ya. Ini sampai puluhan tahun bertahan, Masya Allah. Sabarnya luar biasa. Ketika hasil cek dari dokter mengatakan, wah ini positif. Bukan positif COVID ya. Positif apa? Hamil. Senang banget. Dia sujud syukur, dia ceritakan kepada teman-temannya. Nah cuman ada salah satu teman di kantor itu yang membuat dia malah jadi ragu. Loh, istrimu hamil? Jangan-jangan temennya ini malah bikin suudzon. Jangan-jangan istrimu ada main sama orang lain. Selama ini sama kamu nggak pernah istrimu hamil. Kok ujuk-ujuk hamil? Jangan-jangan istrimu naudzubillah min dzalik selingkuh atau apa? Akhirnya kabar gembira yang sedang muncul di hatinya itu juga dimasuki keraguan. Iya ya. Tapi apa yang kemudian menepis perasaan ragu itu ketika anaknya lahir. Ketika anak itu lahir, kata si bapak, yang pertama kali saya lihat adalah hidungnya. Apa? Hidung. Begitu saya lihat hidungnya plek kayak ramane ki anakku. Jadi nun sewu
Bapak itu mancung ke dalam. Ya, hidungnya mancung ke dalam. Begitu ngelihat anaknya mirip hidungnya kayak bapaknya, ki anakku ki. Alhamdulillah istriku setia. Ya, jadi jangan putus asa. Masih ada waktu? Ada bisa satu pertanyaan, Ustaz? Ya, silakan. Baik, kami bacakan pertanyaan selanjutnya datang dari pendengar Radio Bas FM di Salatiga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kalau mendapat musibah, suka mengeluh dan lupa siapa yang memberikan musibah tersebut. Tetapi jika kemudian mengingat bahwa Allah yang menimpakan musibah, kita pasrah kepada Allah sajalah. Dan begitu. Apakah jadi tidak ikhlas tawakal kita, Ustaz? Terima kasih. Jadi apa? Jadi tidak ikhlas tawakalnya. Enggak. Insya Allah ikhlas. Karena ketika kita ditimpa musibah, kemudian kita mengingat yang menimpakan musibah itu Allah. Dan Allah itu maha bijaksana. Tidak mungkin Allah menimpakan musibah tanpa ada tujuan baik di balik itu. Kemudian setelah itu kita membanding-bandingkan antara musibah yang Allah timpakan dengan nikmat yang Allah berikan. Ternyata setelah dibanding-bandingkan lebih banyak apa? Musibah atau nikmat? Lebih banyak nikmatnya. Enggak salah seperti itu, enggak apa-apa. Ya. Justru itu adalah bagian dari upaya kita untuk mengatur perasaan, untuk mengatur hati kita. Untuk menepis ya godaan-godaan setan. Ya, karena setan berupaya agar kita ragu dengan kebijaksanaan Allah, ragu dengan kasih sayang Allah. Nah, untuk menepis bisikan-bisikan setan itu, salah satu caranya adalah dengan mengaktifkan akal kita. Ya, itu kan membanding-bandingkan nikmat banyak mana, nikmat dengan musibah. Itu kan mengaktifkan akal. Kita logika atau akal kita gunakan untuk berpikir. Coba bandingkan, lebih banyak mana. Ya. Atau mengaktifkan keimanan kita bahwa Allah itu maha bijaksana. Tidak mungkin Allah yang memberi musibah ini atau menimpakan musibah ini tanpa ada tujuan. Dan pasti tujuannya baik. Itu kan mengaktifkan keimanan. Dan itu bagus, tidak ada masalah insyaallah. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.